wajah Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, akun Twitter bernama Bintang Reload ini juga menyertakan caption bernada tertawa dan mengatakan terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus yang diplesetkan menjadi kardus. Karena merasa postingannya menjadi viral, pemilik akun Twitter Bintang Reload ini pun memprotek akunnya. Namun sayang, warganet pun sudah lebih dulu mengabadikan postingannya. Dikutip dari Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan menanggapi satu video seperti yang dicuplikan tadi. Ada yang menghina Bapak Presiden Jokowi dan juga dikaitkan kepada orang-orang Kristen dengan memberikan sebuah status gambar Tuhan Yesus diedit mukanya dengan foto Bapak Presiden Jokowi dan dengan tulisan ya terpujilah Bapa, Putra, dan kardus, ya roh kardus kata dia. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi hal ini dan saya mengajak kita dulu untuk melihat video berikut ini. alih-alih gentar dengan ketegasan Jokowi, seorang abang jago dengan nama akun Twitter Bintang Reload @mhd_trifda malah menghina Presiden Jokowi sekaligus menghina agama Kristen, di mana akun Twitter bernama Bintang Reload tersebut memposting sebuah foto editan bergambar Tuhannya umat Kristen serta wajahnya sudah diedit menjadi wajah Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, akun Twitter bernama Bintang Reload ini juga menyertakan caption bernada tertawa dan mengatakan terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus yang diplesetkan menjadi kardus. Karena merasa postingannya menjadi viral, pemilik akun Twitter Bintang Reload ini pun memprotek akunnya. Namun sayang, warganet pun sudah lebih dulu mengabadikan postingannya. Dikutip dari blog yang ditulis oleh Nafis Siward, dirinya mendapatkan informasi lengkap tentang sang abang jago penghina Presiden Jokowi dan agama Kristen tersebut, di mana informasi yang didapat meliputi alamat lengkap sang pelaku, nama lengkap, nick, NPWP, hingga nomor WhatsApp sang pelaku. Tak hanya itu, Nafis Siward pun berhasil mendapatkan informasi nomor rekening sang abang jago, di mana Muhammad Rifda menggunakan beberapa rekening bank berupa BCA, Mandiri, BNI, dan Bank BRI. Melihat postingan Muhammad Rifda, umat Kristen pun menanggapinya dengan tenang. Contohnya akun bernama Kevin yang mengatakan Tuhan Yesus memberkati yang memposting foto-foto aneh, segera bertobat dalam kasih Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah tonton. Ini sangat mengerikan sekali teman-teman sekalian ya. Orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi ya, mereka adalah barisan sakit hati gitu teman-teman sekalian ya. Jadi mereka membuat sesuatu hal yang menurut saya ini bukan perbuatan yang terpuji. Apalagi itu mengkaitkannya kepada orang Kristen ya. Seakan-akan Presiden Jokowi ini hanya memihak kepada Kristen, Protestan, dan Katolik. Dan ya bisa jadi pola pikirnya dengan mengedit gambar tersebut ya seperti ini teman-teman sekalian ya. Dengan mengedit gambar seperti ini dia berpikir bahwa dia menjadikan Jokowi itu sebagai Pak Jokowi itu sebagai Tuhannya orang Kristen ya. Dia bilang weke ya sambil ngejek itu teman-teman sekalian. Dia katakan bahwa terpujilah Bapa, Putra, Roh kardus ya. Teman-teman, ini sangat miris sekali. Dan kali ini sebelum kita menanggapi ya, memberikan tanggapan dalam hal ini, saya mengajak kita dulu menonton apa yang menjadi tanggapan Bapak Presiden Jokowi mengenai orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang menistanya gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi mari kita langsung saja untuk menonton video Bapak Presiden Jokowi berikut ini. Presiden Jokowi. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam.
Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ya, teman-teman sekalian, itulah tanggapan ya dari Bapak Presiden kita yang hebat ya, Bapak Presiden Jokowi. Luar biasa sekali dengan memberikan ketegasan ya. Dia diejek, dia difitnah, dia diolok-olok ya. Seperti yang di status seorang Muslim, teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan Muslim? Karena yang menggunakan nama Muhammad Rifda, Muhammad Rizki, Muhammad Arif misalnya ya, itu ya tentu saja mereka beragama Islam, teman-teman sekalian. Karena tidak pernah orang tua daripada Kristen itu memberikan nama anaknya itu Muhammad Ucok ya, Muhammad Butet misalnya, tidak pernah ya. Itu nama-nama yang diberikan kepada anak-anak yang beragama Muslim. Oke, teman-teman sekalian, jelas di situ bahwa sangat mengejek, sangat menghina, menistakan terutama agama Kristen dalam hal ini, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita pergi demo, kita pergi kacaukan ini, kacaukan itu? Tentu saja tidak ya. Salah satu contoh saja tadi itu yang ada di dalam video tadi. Umat Kristen pun menanggapinya dengan tenang. Contohnya akun bernama Kevin, ia mengatakan Tuhan Yesus memberkati yang memposting foto-foto aneh, segera bertobat dalam kasih Tuhan. Iya, teman-teman sekalian, ini adalah komentar yang sangat bijak sekali. Jadi mendoakan, karena itu ajaran Kristen. Ya, aku berkata kepadamu, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang mengejek kamu, yang menghina kamu, yang menista kamu, yang menjelekkan tentang keimanan kita. Doakan mereka. Makanya dia katakan, kiranya kamu mendapat pertobatan gitu, secepatnya untuk bertobat. Jadi teman-teman sekalian, ini ajaran kekristenan yang diajarkan turun-temurun ya oleh bapak-bapak gereja, dan saat ini oleh para gembala, pendeta, misionaris, setiap orang yang mengabarkan tentang firman Tuhan selalu mengajarkan untuk saling mengasihi, mendoakan sesama ya, sekalipun itu musuh dan orang yang menganiaya kita. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita, teman-teman sekalian. Bukan justru kita buat hal-hal yang anarkis, yang merusak dan merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara kita. Ya, mari kita menanggapi segala sesuatunya dengan sabar. Gitu. Itulah karakter orang-orang Kristen. Teman-teman sekalian, kalau Bapak Presiden Jokowi saja bisa mengampuni seperti yang kita lihat tadi, bagaimana dengan kita? Bapak Jokowi bukan Kristen loh, tapi mereka bisa mengampuni. Dan saya sangat bersyukur sekali di mana masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, tidak ada yang demo-demo, tidak ada yang buat rusuh ya karena penghinaan-penghinaan yang dilakukan seperti itu. Tapi kita lihat sendiri, jangan lagi kita cerita, teman-teman sekalian. Jika hal itu terjadi kepada Islam, jangankan Tuhannya yang dihina, nabinya aja, Nabi Muhammad saja kalau kita jelek-jelekin, apalagi kita buat status semacam itu tadi, habis gitu ya, pasti ricuh ya, pasti ada ya main hakim sendiri dan banyak hal yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat orang-orang Kristen justru santai-santai saja. Karena apa, teman-teman sekalian? Karena orang Kristen sudah diajarkan untuk tidak terpancing dalam hal-hal itu ya. Sudah diajarkan kepada kami bahwa kami harus bisa mengampuni. Teman-teman, menutup video kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan buat kita. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, jadi ini udah akhir zaman. Ini kita sudah diambang hari kiamat, teman-teman sekalian ya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Dan Alkitab katakan bahwa akan muncul pengejek-pengejek. Ya, mereka melakukan hal itu karena mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak cinta agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada akhlaknya. Seperti ya Muhammad Rifda tadi, teman-teman sekalian, yang bikin status itu ya, bintang relawat ya. Ini
kita harus paham teman-teman sekalian. Makanya kita sebagai orang Kristen, mari kita memperkuat ibadah kita, supaya kita mengerti kitab suci. Sehingga kalau terjadi hal-hal itu, tidak ada orang yang ngamuk-ngamuk, tidak ada orang yang marah-marah, tidak ada orang yang demo, karena kita dididik untuk sabar dan mengasihi. Jadi teman-teman sekalian, biarkan saja jika ada yang mengejek seperti status-status yang tadi. Dan itu udah luar biasa sekali. Ya, kita melihat bahwa foto-foto yang lain juga, ya, di sandal saja pun dibuatkan gambar Tuhan Yesus. Kemudian di mana lagi teman-teman sekalian, di tiang listrik gitu ya, diedit, diberikanlah salib Yesus di situ. Ya, banyak sekali. Tapi orang Kristen selalu sabar, tabah, dan selalu berdoa untuk penjahat-penjahat seperti itu, supaya kelak mereka mendapatkan namanya pertobatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya mereka menjadi murid daripada Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Amen.